Pemirsa, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisyam, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisyam hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak KPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Terkait hal ini, Kapolres Tangerang Selatan telah bergerak cepat. Pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Kapolres juga menyebut orang tua korban bersedia berikan keterangan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya Muhammad Hisyam, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan, menjadi korban perundungan oleh teman kelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolahnya. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka di wajah dan kepala karena benda tumpul. Kini keluarga korban meminta keadilan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus perundungan di sekolah harus diatasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan juga perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas aturan baru terkait maraknya kasus bullying. Menurut Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, kondisi saat ini sudah sangat darurat.
pemirsa, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas aturan baru terkait maraknya kasus bullying. Menurut Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, kondisi saat ini sudah sangat darurat. Saya meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat aturan baru yang tegas terkait dengan bullying ini. Ini kondisi sudah sangat darurat, kondisi sudah sangat memprihatinkan. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Kemdikbudrismen untuk melaksanakan rapat kerja di Komisi 10 dalam rangka mencari solusi, mencari jalan keluar terbaik agar bullying tidak terjadi lagi, agar kekerasan fisik, kekerasan verbal tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah kita. Dan pemirsa, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan orang tua untuk mendampingi anak korban bullying. Satu, dengarkan anak tanpa menghakimi. Anak perlu merasa bahwa orang tuanya adalah tempat aman untuk berbagi perasaan tanpa takut disalahkan. 2, tunjukkan empati dan pastikan anak tidak merasa sendirian. Empati orang tua punya pengaruh besar terhadap pemulihan psikologis anak. Sementara itu, saat korban merasa tidak sendirian, maka beban emosional yang ditanggungnya akan berkurang. Lalu yang nomor 3, ajarkan cara kelola emosi dengan positif. Penting bagi anak untuk tahu bahwa marah dan frustrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, libatkan pihak sekolah dan profesional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh. Adapun yang terakhir, 5, bantu anak bangun kembali rasa percaya diri. Orang tua dapat bantu anak kembali bersosialisasi, pendukung minatnya, serta beri penguatan positif. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Namun yang mengejutkan, terungkap banyak siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK.
Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad kepala cabang Bank BUMN ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban yang membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Dalam persidangan, auditor menghadirkan seorang ahli akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yaitu Edi Manafe. Terdakwa yang dihadirkan kali ini adalah Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal. Dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa seorang atasan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan kepada bawahannya. Namun, tindakan menyakitkan hingga menyebabkan kematian tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembinaan. Ahli juga memaparkan pembinaan oleh 1 orang tidak akan menimbulkan dampak fatal. Namun, pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang meskipun masing-masing hanya beberapa kali dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada 1 orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka sedang dikatakan itu sekarang meninggal dunia dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang, 1 orang ditemukan di lokasi kejadian. 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Namun mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.
Pemirsa, longsor yang melanda Banjarnegara membuat ratusan orang dievakuasi, sementara 194 rumah rusak terdampak longsor. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan sudah tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah. Sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Tak hanya itu, sebanyak 671 orang mengungsi ke tempat aman karena tanah rawan longsor kembali. Menurut data tadi malam dan laporan dari warga yang mengungsi, ada 27 orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini masih kita terus lacak. Jangan-jangan dia ada di tempat saudaranya ataupun belum ngabari ke saudaranya, sehingga data itu masih bisa berkembang terus, sehingga ini masih terus dilacak. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Saat ini korban selamat diungsikan di 3 tempat berbeda, yaitu Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandan Arum. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Mapping dari berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota. Berdasarkan pemantauan hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya, petugas gabungan hari ini berhasil menemukan 3 jenazah di Desa Cibenying, Kabupaten Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, sehingga total 16 korban jiwa akibat bencana tanah longsor. Hingga malam ini, pihak BNPB masih mencari sisa 7 orang yang dinyatakan hilang.
Pak Pemirsa, update terkini berkaitan dengan korban ataupun berkaitan dengan insiden longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana insiden ini terjadi pada tanggal 13 November 2025 malam hari. Adapun sampai sejauh ini tercatat ada korban mencapai 56 orang dan kemudian 23 orang lainnya sudah berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Dan kemudian tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini tercatat tinggal 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Adapun tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi ini dimulai pada pagi hari pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat dengan total 23 eskavator dan kemudian menggunakan 9 anjing pelacak. Dalam proses evakuasi ini tentunya juga ada sejumlah kesulitan, seperti halnya cuaca yang terjadi di malam hari ataupun di sore hari hujan, dan 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap juga terjadi hujan, dan tidak hanya itu tentunya kontur tanah yang juga bergerak yang menyulitkan sejumlah tim SAR gabungan. Adapun pihak BNPB menyampaikan berkaitan dengan proses relokasi untuk warga sekitar, menyampaikan berkaitan dengan sudah menyediakan lahan kosong untuk menyediakan hunian tetap dan juga hunian sementara untuk warga sekitar yang tercatat ada 296 warga ataupun kartu KK maksud kami. Dan tidak hanya itu, tentunya harapannya tentu di hari ke-6 nanti berhasil menyelesaikan proses evakuasi dari sejumlah korban yang tercatat. Ini ada 16 rumah yang tertimbun. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Henry Afril dengan juru kamera Jemi Jasin. iNews melaporkan. Bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Mahasiswa pun panik dan beramburan ke lokasi. Akibatnya, 18 mahasiswa yang sedang berlatih teater mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan. Tadi jurusan dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024 yang memang kebetulan lagi latihan drama yang memang hal tersebut sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah. Kalau kejadian itu emang pukul berapa sih tepatnya? Kebetulan pukul sekitar 12.50 menjelang jam 1. Sejumlah korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mendalami penyebab ambruknya gazebo. Gazebo atau sebagian bangunan depan di salah satu fakultas di kampus Unsil, yang mana itu menyebabkan 18 korban jiwa. Namun dari 18 korban jiwa itu terdiri dari 17 luka ringan, 1 yang luka berat. Dan yang luka berat itu sekarang sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Yang lainnya itu ada yang sudah kembali ke rumah, ada yang sedang menjalani perawatan ringan. Kita juga telah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Adapun luas gazebo yang ambruk diperkirakan sekitar 6 kali 10 meter yang rangkanya terbuat dari susunan batang baja ringan dengan genting berbahan tanah liat, sementara lantainya dilapisi keramik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah selesai. Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak. Ya, masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebentar lagi Indonesia akan memiliki mobil dan motor buatan anak negeri. Menurutnya Indonesia akan segera memproduksi mobil dan motor sendiri di dalam negeri. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Nggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya. Ditanya meronta-ronta, awas hati-hati. Oke. Momen ketika dua orang pemancing yang bernama Ujang Agus dan Denny Setiawan saat tengah memancing ikan di pantai Cikeus, Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, terjatuh viral di media sosial. Sebelumnya kedua korban yang terlihat memancing di atas bebatuan, namun tak lama kemudian ombak besar datang. Kemudian dua korban terjatuh dan terseret ombak hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi untuk mencari kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal kedua korban hilang hingga ke tengah laut. Dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Korban berusaha untuk mengambil ikan, namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga korban terjatuh ke laut dan terseret arus sehingga korban hingga saat ini dinyatakan belum ditemukan. Basarnas beserta tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menerjunkan kurang lebih 50 personil. Pada hari Minggu, pencarian sempat dihentikan sementara. Namun, Senin pagi proses pencarian para korban kembali dilanjutkan. Basarnas Sukabumi mengerahkan 50 personil dan menggunakan perahu karet sejauh 2 mil dari lokasi kejadian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut untuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Konstitusi khususnya yang mulia. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Baris Krim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Betran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu.
Yang pakai ini adalah Ibu Anita. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu, ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkap data penerima program makan bergizi gratis MBG sudah mencapai 44 juta orang. Hal yang diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ya, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer AS melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal narkoba yang dioperasikan oleh organisasi teroris di Pasifik Timur. Rekaman video menunjukkan kapal tersebut dihantam rudal. Sementara rekaman lain menunjukkan kapal tersebut dilalap api setelah serangan. Kapal tersebut dilaporkan terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal. Serangan yang terjadi di perairan internasional pada hari Sabtu sebagai bagian dari operasi Satuan Tugas Gabungan Southern Spear menewaskan 3 pria teroris narkotika. Ya, pejabat federal Amerika Serikat telah mengkonfirmasi penindakan terhadap imigran gelap mulai dilakukan di berbagai lokasi. Salah satunya yang tengah berlangsung di kota Charlotte, Carolina Utara, hingga menimbulkan kritik keras dari pejabat dan warga setempat. Penangkapan para imigran gelap di kota Charlotte, Carolina Utara menimbulkan aksi protes dari warga lokal, termasuk wali kota Charlotte yang ikut mengkritik penangkapan tersebut. Charlotte adalah kota yang beragam ras suku, lebih dari 900.000 penduduk. Sedikitnya 150.000 penduduk adalah penduduk yang lahir dari luar negeri yang tinggal dan bekerja di Carolina Utara. Dorongan mendeportasi jutaan imigran telah memicu tuduhan pelanggaran hak dan banyak gugatan hukum.
a lot of people are afraid to. Ya, hujan deras meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya banjir bandang dari satu penampungan air hujan di Seratuan, Kota Gaza. Hal ini membahayakan kem-kem tenda pengungsi di dekatnya setelah pompa drainase hancur dibombardir Israel. Ya, tenda-tenda milik keluarga pengungsi berdiri di tengah puing-puing di dekat danau di Seratuan, Kota Gaza. Genangan air membuat warga harus berjuang melewati jalanan yang berlumpur. Sementara itu, beberapa pompa drainase terbengkalai akibat serangan Israel. Air hujan di dalam danau yang bercampur dengan limbah mengancam kesehatan masyarakat Seratuan Gaza. بركة الشيخ رضوان وهي أحد المرافق الخدماتية الأساسية في مدينة غزة، وهي البركة الرئيسية الأكبر لتجميع مياه الأمطار. هذه البركة تعرضت لأضرار كبيرة جدا خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة خلال العامين المنصرمين. قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها في عديد من المرات، ما أدى إلى تدمير منظومة الكهرباء بشكل كامل والطاقة البديلة، إضافة أيضا إلى تدمير مضخات المياه العاملة داخل هذه البركة. يعني كل يوم بصيروا يهددونا بيقولوا خلوا بالكم يمكن نطف عليكم. طب ايش نسوي؟ وين نروح؟ فيش مكان غيره، وين اروح انا؟ يعني انت شايف زحمه سكان هنا مش طبيعيه، وبيت حنون مفروغ منها ما فيش ارجع لها. يعني انا راضي بالامر الواقع اللي انا فيه، يعني بالمرض اللي احنا فيه، بالصعوبات اللي بنواجهها، وقاعدين وين بدنا. Ya, tim pertahanan sipil di Gaza menemukan jenazah anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel. Jenazah anak tersebut ditemukan 2 tahun usai dilaporkan hilang. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Arabsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Tim pertahanan sipil Gaza akhirnya menemukan jenazah seorang anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel Masa Talal Ajur pada Sabtu waktu setempat. Jasad Masa ditemukan di tengah reruntuhan puing bangunan usai 2 tahun lalu dilaporkan hilang ketika rumah keluarganya di daerah Tel Al-Hawa diratakan selama operasi militer Israel. Nampak tim penyelamat berjalan melewati puing-puing sebelum menemukan jasad Masa. Petugas kemudian menempatkan jasad Masa di dalam kantong jenazah dan mengangkutnya dengan ambulans untuk prosedur pemakaman yang diperlukan. زي ما هي الجثة عبارة عن جمجمة قفص الصدر لقينا الحلق عرفناها من الحلق من بلوزتها. Media Palestina melaporkan bahwa rumah keluarga tersebut hancur selama perang. Setelah itu ayah Masa Ajur menghilang. Meski demikian, masih belum jelas apakah sang ayah tewas dalam pengeboman atau ditangkap oleh pasukan Israel.